dan juga Sekjen Partai Demokrat, yaitu Ketum Partai Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sekaligus Menteri ATR BPN, dan juga ada Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha yang mana hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghadap. Pada kesempatan hari ini, Agus Harimurti Yudhoyono tadi datang sekitar pukul 3:30 sore dan juga saat ini sudah meninggalkan lokasi atau sudah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto. Dan pada sore hari ini tadi AHY menyampaikan bahwa sore ini ia secara bergantian ke Kertanegara, diterima langsung oleh Prabowo Subianto dan juga membahas atau berdiskusi soal sejumlah hal. Dan tadi para awak media juga sempat bertanya soal isu yang menyampaikan bahwa AHY akan dijadikan Menko atau Menteri Koordinator Kemasyarakatan. Namun ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mendahului dan meminta masyarakat atau awak media agar membiarkan Prabowo sendiri yang mengumumkan. Namun pada kesempatan itu AHY juga mengungkapkan ada berbagai isu yang dibahas dengan Prabowo, salah satunya adalah soal Prabowo ingin pembangunan fisik maupun sumber daya manusia ini lebih maju. Dan pemirsa, dapat kita lihat di layar kaca Anda saat ini ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Muhaimin Iskandar atau Gus Imin sendiri ini merupakan rival dari Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 kemarin. Oke, aman ya. Oke. Dan baru saja Gus Imin masuk dengan menggunakan kemeja batik, sama dengan sejumlah tokoh lainnya yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto pada sore hari ini. Dengan demikian pemirsa, masih ada sejumlah nama yang masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya masih ada Yusril Iza Mahendra, Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Zulkifli Hasan. Kemudian yang baru saja hadir ada Muhaimin Iskandar. Diketahui pemirsa, tidak hanya dari kalangan politisi saja yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, tetapi juga ada dari kalangan akademisi, kemudian juga ada dari kalangan tokoh agama maupun juga dari kalangan pengusaha. Siapa bro? Dan pemirsa, tokoh lain yang dipanggil ke Kertanegara yakni Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon, dan berikut kutipannya untuk Anda. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam
heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Oke. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira, termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus nggak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Ada cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Wartawan saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya, dan saya bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan. Itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama, sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian. KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen, berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, Ada dua. ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Tantangannya Prof, tadi gimana? dijelasin nggak Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi Prof Yusril memberi kepandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa Prof? Ya bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama, masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas. Sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak Sekitar Prabowo? jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi sebagian dari kabinet Prabowo Pak? Apa Ya udah sudah umum apa diberitahu, karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Biasa masih ada di dalam Prof, kamera Prof. Oh, di dalam masih ada beberapa tokoh, Pak Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Zul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi, Pak Mukti ya. Pak Yusril. Apa aja Pak Zul? Udah sering gitu loh sama saya hari-hari. Bahas apa Pak? Bicara apa aja Pak Zul?
Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak? Ada perubahan? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden terpilih. Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu loh. Waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu. Pak pangan ya Pak? Pamen. Dipecah ya Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Nadila. Siap. Bang Yulhas. Halo, berarti tamu. Pak Yulhas. Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Yusril Iza Mahendra dan juga Zulkifli Hasan yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto, di mana keduanya turut dipanggil oleh Prabowo Subianto dan disebut-sebut akan menjadi kandidat calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Berdasarkan pernyataan dari Yusril Iza Mahendra yang juga merupakan Ketua Umum PBB ini, beliau menyampaikan bahwa Yusril ini sudah mengenal Prabowo sejak puluhan tahun lalu dan juga dirinya sudah berpengalaman di bidang hukum dan HAM. Kemudian permasalahan hukum ini akan diselesaikan dengan jelas, dengan berkoordinasi dengan segala pihak. Dan tadi juga Yusril sempat membocorkan. Baik, yang pertama tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya. Pendidikan tingginya beda. Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Itu yang saya baca. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian itu dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyebut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua fakta integritas
yang isinya normatif saja, ya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Gitu ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Dirinya mengungkap bahwa ia diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencakupi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, menengah, dan juga pendidikan informal. Ia juga tidak mengungkap alasan mengapa Kementerian Pendidikan ini dipecah, dan ia juga mengungkap bahwa ia sudah menandatangani surat ketersediaan dan juga fakta integritas 2 hari lalu. Sebelumnya juga ada beberapa tokoh yang masih berada di dalam, pemirsa. Ini ada yang mau datang lagi nih, siapa nih bang? Tahan nih bang, nih siapa nih bang? Aman. Ayo. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini di kediaman Prabowo Subianto, di mana ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mana Sugiono ini digadang-gadang akan dijadikan Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dan pemirsa, tadi sudah ada Yusril Iza Mahendra yang sudah keluar atau meninggalkan kediaman dari Prabowo Subianto. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan yang digadang-gadang akan menjadi Menko Perekonomian. Walaupun demikian, ia juga masih belum mau mengungkapkan di mana ia akan ditempatkan di kabinet nantinya. Halo. Siap. Oke ya. Abangku, izin abangku. Siapa nih? Abangku, aku dong. Ada yang datang. Cek, udah dipasang. Siapaan tuh? Dan pemirsa, saat ini awak media masih menunggu, dikabarkan masih akan ada beberapa tokoh yang hadir di kediaman Prabowo Subianto. Masih ada sejumlah tokoh yang akan datang pada sore hari ini yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana sejumlah tokoh yang hadir pada hari ini digadang-gadang akan menjadi kandidat calon menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029. Oke, ya. Oke. Baik, pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.